Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Uus Kusnadi, angkatan 13 dari unit kerja UPT Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan, wilayah 4 di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon. Pada halaman awal lampiran judul laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintahan bagi P3K. Penjaga pintu air PPA adalah petugas profesional yang mengelola sumber daya air dan infrastruktur pintu air. Mereka menjadi garda terdepan dalam mengatur distribusi air untuk pertanian, mengendalikan debit sungai, serta mencegah banjir yang sangat vital bagi ketahanan pangan dan keselamatan masyarakat. B. Maksud dan tujuan kegiatan orientasi P3 memiliki maksud: 1. Peserta mampu memahami program orientasi, mengenal nilai dan etika instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dalam mendukung pencapaian visi misi organisasi. 2. Peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. 3. Tujuan dari orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut. 4. Pengenalan tugas dan fungsi ASN. 5. Pengenalan nilai etika pada instansi pemerintah. 6. Pemahaman penyediaan informasi kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja baru diangkat. Diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, serta dapat melaksanakan tugas menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Visi pemerintah Kabupaten Cirebon yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman menjadi ASN berakhlak. Nilai-nilai dasar ASN yaitu berakhlak. Adapun maknanya adalah sebagai berikut: berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. ASN berakhlak merupakan panduan perilaku bagi ASN, nilai dasar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional. Adapun detail nilai-nilai tersebut adalah berorientasi pelayanan, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah sekatan, solutif dan
dapat diandalkan serta melakukan perbaikan tiada henti. Akuntabel, memegang teguh kepercayaan yang diberikan, meningkatkan kepercayaan publik, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, melaksanakan dengan jujur, tertib, cermat, dan disiplin. Kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Harmonis, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Loyal, memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sama ASN, pimpinan, instansi, dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Adaptif, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas dan berperilaku produktif. Kolaboratif, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Tujuan yang diharapkan yang dilaksanakan dalam implementasi kinerja kegiatan pengoperasian bendung dan pintu air sebagai bentuk dan cara dapat terwujudnya hasil rencana yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Mengacu pada tujuan dasar, visi dan misi di atas, diharapkan dapat mengantarkan hasil kerja yang memuaskan, tercapainya hasil yang optimal sesuai standar. Indikatornya pemeliharaan bangunan bendung air, bendung dan pintu air. Bangunan dan pintu selalu dalam keadaan yang terjaga. Mempersembahkan presentasi meningkat 100%. Memberikan air dalam pengaturan sesuai SOP, berpartisipasi aktif dalam pelayanan dan optimal struktur organisasi unit kerja UPT-D, pengelolaan air, penataan ruang, jalan dan jembatan wilayah 4 Kabupaten Cirebon. Peran strategi dalam pengelolaan sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan petani di wilayah kerja salah satu upaya nyata dalam pengelolaan daerah irigasi. Tugas penjaga pintu air tidak hanya terbatas pada pengaturan aliran air, tetapi juga meliputi pemeliharaan rutin bauan air dan saluran irigasi. Salah satu kegiatan rutin yang mereka lakukan adalah pembersihan sampah dan gulma pada saluran sekunder.
Petugas sumber daya air bertugas mengelola, mengoperasikan, dan memelihara infrastruktur air, dan pekerjaan ini mencakup pengaturan pintu air, pemeliharaan saluran irigasi dan sungai, mencegah banjir, serta pemantauan data debit air untuk memastikan ketersediaan dan keamanan air bagi masyarakat. Petugas pintu air adalah garda terdepan dalam menjaga kelancaran dan keamanan aliran air, baik untuk irigasi sungai maupun kolong-kolong yang menjadi sumber kehidupan masyarakat. Selain memantau aliran, petugas pintu air juga bertanggung jawab menjaga kondisi infrastruktur. Mereka melakukan pengecekan rutin terhadap pintu, engsel saluran, dan peralatan pengatur lainnya agar tetap dalam kondisi optimal. Para petugas harus sigap melakukan penyesuaian debit, membuka atau menutup pintu air dengan cepat, dan memastikan aliran tetap terkendali. Respon cepat ini tidak hanya menjaga kelancaran pasokan air, tetapi juga melindungi masyarakat dari potensi bahaya. Seorang penjaga pintu air tidak hanya bertugas membuka atau menutup sekat air, tetapi memiliki tanggung jawab teknis yang kompleks, yaitu operasional air, membuka dan menutup pintu air sesuai dengan perintah pengawas juru pengairan untuk menyesuaikan debit air, pengaturan musim, mengelola air saat musim kemarau, gilir air agar merata dalam mencakupi lahan, serta mengendalikan air untuk mencegah luapan saat musim hujan. Pemeliharaan, maintenance, membersihkan area dari sampah atau gulma agar sistem irigasi berfungsi optimal, serta merawat alat teknis seperti memberi minyak pelumas pada roda gigi, pencatatan dan pelaporan, mengukur dan mencatat tinggi muka air serta debit saluran secara berkala. Perintah dengan perjanjian kerja, kegiatan monitoring bangunan bendung dan pintu, tujuan kinerjanya mendapatkan laporan hasil monitoring bangunan bendung secara akurat dan indikator pencapaiannya, ketetapannya waktu penyusunan laporan hasil monitoring bangunan bendung, waktu perolehannya 5 bulan per tahun. Demikian laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang salah. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.